小医仙，多谢送宝啊！嗨！小心！小心点！Di episode sebelumnya telah diceritakan, Xiaoyan yang mengetahui bahwa Jollibee mengirim Jalinu dan pasukannya untuk membeli bahan-bahan obat di kota sebelah. Xiaoyan pun mengikuti Jalinu dan pasukannya. Di tengah perjalanan, Xiaoyan beristirahat untuk bermeditasi dan meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan tersadar bahwa dia sedang diamati oleh sebuah monster berbahaya di pegunungan itu. Yellow lalu mengatakan bahwa monster itu hanyalah monster tingkat 1 yang tidak berbahaya. 好小子，刚刚潜伏的是一只1阶魔兽，被你散发，现在你已突破到斗志气9段，对付1阶魔兽足矣。Yellow lalu memberikan sebuah pedang pusaka kepada Xiaoyan agar Xiaoyan tidak terlalu mengandalkannya. Karena pedang itu sangat berat, Xiaoyan perlu berlatih beberapa hari untuk mampu menguasai pedang itu. 谢师傅。Tiba-tiba, Xiaoyan mendengar suara seorang gadis yang meminta tolong karena dikejar-kejar oleh monster kera. Xiaoyan langsung bergegas untuk menyelamatkan gadis itu. 那是河源，是一种专门猥亵人类女子的1阶魔兽。赞，老头果然没耍我。嗨！ Gadis itu ternyata bernama Xiao Yishan yang merupakan seorang anggota kelompok medis yang kehilangan kelompoknya saat mencari bahan-bahan herbal di dalam hutan. 别怕，色狼，这是什么呀？小心，别吸进去。看我！ Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan lalu menanyakan lokasi kelompok medis keluarga Jelly kepada Xiao Yishan. Xiao Yishan sebenarnya mengetahui lokasinya, tapi dia sengaja tidak mau memberitahukannya, karena takut Xiaoyan akan meninggalkannya sendirian di hutan itu. Xiao Yishan lalu meminta kepada Xiaoyan untuk mengantarkannya kepada kelompoknya, dan sebagai gantinya, Xiao Yishan akan memberitahu lokasi kelompok medis keluarga Jelly. 我说，你赢了。 Sesampainya di tempat kelompoknya, mereka berdua menjumpai tempat itu sedang diserang oleh beberapa monster. Xiaoyan dengan sangat mudah mengalahkan monster-monster itu hingga membuat Muli yang merupakan pemimpin kelompok itu kagum dengan keberanian Xiaoyan.
Muli lalu menyerahkan dua monster itu kepada Xiao Yan yang ternyata di dalamnya terdapat inti monster yang banyak dicari oleh kelompok tentara. Karena merasa tugasnya telah selesai, Xiao Yan lalu meminta kepada Xiao Yishan untuk menunjukkan lokasi kelompok medis keluarga Jali. Namun Xiao Yishan kembali menolaknya karena dia merasa tidak aman dengan kelompok tentara bayaran. Sehingga Xiao Yishan meminta Xiao Yan untuk menemaninya 1 malam lagi. 什么？等明天？等明天药材队都进城了？拜托了，大帅哥，你忍心放我一个？等下来。 Beberapa saat kemudian, Yalo mengenalkan beberapa tanaman obat kepada Xiao Yan. Barangkali di masa mendatang, Xiao Yan akan menjadi ahli peracik obat yang handal. 这就是黄连精，虽然也……你先从上面拔下一些看看，是血连精。嘿，不者之后有大用处，小心收好，别被茉莉看见。这小姑娘怎么又要？ Xiao Yan lalu mengikuti Xiao Yishan yang saat itu pergi ke tepi jurang. Ternyata dia menjumpai sebuah goa yang dia yakini di dalamnya terdapat harta karun. Xiao Yishan lalu mengajak Xiao Yan untuk memasuki goa itu dan harta karunnya akan dibagi secara rata. 好吧，那现在这样，你现在这趟路，这必要。 Sebelum kita lanjutkan, jika kalian menyukai video ini dan ingin lebih banyak menonton alur cerita Donghua, silahkan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support untuk channel ini. 那我真放了啊！ Ternyata mulut gua itu dijaga oleh sebuah monster. Mereka harus mengalahkan monster itu untuk bisa masuk ke dalam gua. Setelah berhasil masuk ke dalam gua, mereka merasa bahwa gua itu hanyalah gua biasa. Hingga pada akhirnya Xiao Yan menjumpai sebuah ruangan rahasia tempat harta karun itu berada. 有冰灵焰草，徒儿，那株雪花般状的药材，咦？ Karena telah banyak membantunya, Xiao Yishan lalu mempersilahkan Xiao Yan untuk memilih terlebih dahulu harta karun yang dia inginkan. Dan tanpa perlu berpikir panjang, Xiao Yan langsung memilih rumput es terbakar yang merupakan obat terbaik yang ada di dalam goa itu. 这山洞的主人应该也是炼药师吧？ Saat Xiao Yishan sedang mencari cara untuk membuka 3 kotak harta karun di sana, Xiao Yan lalu menemukan 3 buah kunci dan sebuah gulungan teknik. 小医仙，快来！我找到钥匙了。 Dari kotak-kotak itu, akhirnya Xiao Yishan memilih untuk mengambil sebuah teknik racun yang dia rasa cocok untuknya. Sedangkan Xiao Yan memilih mengambil teknik terbang sayap elang yang menurutnya sangat dia butuhkan. Tiba-tiba Muli mendatangi mereka dan berniat mengambil harta karun yang telah mereka temukan. Xiao Yan lalu mengeluarkan sebuah teknik yang membuat penglihatan anak buah Muli tidak dapat melihat untuk beberapa saat. Karena tidak mampu menghadapi Muli, Xiao Yishan lalu memanggil seekor elang raksasa untuk melarikan diri.你没事吧？
小心点。Beberapa saat kemudian, Xiaoyan terbangun dari pingsannya dan menjumpai bahwa Xiao Yisan telah bersama kelompok tentara pemburu yang lain. Xiao Yisan lalu pergi meninggalkan Xiaoyan bersama kelompok pemburu itu dan meninggalkan sebuah peta lokasi kelompok medis keluarga Jelly. 好了，现在你身体也没事了，我得回青山镇了。算着时间，这会儿加类比药材队临时改变了路线，绕道去了我的万妖斋小一仙字。谢谢。 Karena dirasa masih ada waktu, Xiaoyan lalu memutuskan untuk bermeditasi dan meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Dan tanpa disangka-sangka, kini Douqi-nya telah mencapai ke tingkat Douze.我突破成斗者了！ 从你现在的气息来看，你已达到2星斗者。 Xiaoyan lalu meminta Yalo untuk segera mengajari teknik yang telah dia temukan di dalam goa. Yalo lalu menjelaskan bahwa teknik itu bernama Fenju. Meski Fenju hanyalah teknik kelas rendah, tapi dengan pengajaran yang akan Yalo berikan, itu akan membuat Douqi Xiaoyan meningkat dengan cepat. Namun sayangnya, sampai saat ini belum pernah ada orang yang berhasil menguasai teknik itu. Karena selain membutuhkan kekuatan, juga dibutuhkan afinitas yang besar, sehingga butuh berlatih 1000 kali lebih keras dibandingkan dengan keterampilan normal lainnya. Namun dengan penuh semangat, Xiaoyan tetap ingin mempelajari teknik itu. 果然是我看中的苗子。 飞行斗技是一种极为珍贵的斗技种类。等你 Xiaoyan lalu membuka satu teknik lagi yang dia temukan dari tulang rusuk di dalam goa. Ternyata teknik itu berisi teknik api tunggal ketiga yang sangat langka. 世间的异火本就稀少，异火榜上只有23种，并年妖火是异火榜上排名第3的异火。就是老师炼药的白色火焰。 我会带着你去寻找排名靠后的异火先吞噬，比如。 Baiklah, cukup sekian video kali ini. Untuk episode 11 dan 12 akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.